Shalom saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, apa kabarnya saudara? Saya kabarnya baik ya saudara. Saya tidak tergerak ya saudara untuk membuat video-video. Sebetulnya amat sangat banyak update, tapi Tuhan tidak menggerakkan hati saya. Tapi saya berdoa ya untuk saudara dan juga untuk beberapa orang yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan begini saudara, mungkin saya tidak akan membuat video lagi, tapi saya tetap aktif ya saudara membuat gini, karena saya waktu itu ikut sebuah seminar di luar kota. Puji Tuhan saya punya kesempatan begitu, walaupun dalam keadaan sulit ya, tapi Tuhan bisa kasih saya jalan untuk pergi ke luar kota gitu. Saya ikut seminar, lalu saya jadinya ikut itu jaringan media gitu ya, di di telepon gitu saudara, dan saya kembali mengaktifkan, saya install lagi ya saudara, dan saya taruh di status update saya bikin di situ saudara sesuatu yang saya anggap perlu untuk saya bagikan kepada saudara semua gitu, kepada teman-teman yang ada di nomor telepon saya gitu. Jadi saya bikin di situ saudara, tapi saya pikir saya tidak selalu merasa harus taruh itu di YouTube ya saudara. Entah kenapa Tuhan gak gerakan hati saya lagi gitu, seperti dulu saya begitu gelisah gitu ya saudara. Dan saya lebih banyak berdoa, saya banyak berdiam diri, dan sekali lagi saya nggak ngobrol ya saudara. Saya tidak menggunakan waktu untuk ngobrol kecuali dengan keluarga saya sendiri. Gini saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang ini Tuhan taruh di hati saya gitu ya saudara. Ini dari kitab Ulangan gitu ya. Ini belum pernah saya senggol, padahal inilah yang pertama saya tahu ya, dari ketika saya ikutan Google Plus itu ya saudara. Inilah hal yang pertama kali saya dengar dan bikin saya kaget gitu ya saudara. Jadi di kitab Ulangan pasal 28 ayat 53 ya saudara. Daripada saya pakai Alkitab repot gitu ya, jadi saya fotoin aja Alkitabnya. Gini, dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan sembahanmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Saudara, jadi gini saudara, apa yang saya maksudkan di sini adalah kenapa saya perlu menyampaikan ini kepada saudara ya, karena saya ingin memperingatkan saudara untuk saudara berdoa sebelum saudara makan, bahkan apa yang saudara minum. Kadang saudara kan gak makan nasi doang ya saudara, ada cemilan-cemilan, ada yang beli produk dari pabrik gitu, atau makanan pinggir jalan gitu ya, atau apapun ya saudara, itu kan pakai bumbu penyedap gitu ya saudara. Dan bumbu penyedap itulah yang mendatangkan kutuk bagi saudara kalau memang dia menggunakan produk seperti ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini ya, ini namanya ya saudara. Ini saudara bisa lihat di Facebook kalau masih ada, saya rasa masih ada ya. Ini yang saya kuningin ini ya saudara. Jadi dia itu penguat rasa ya saudara. Dia ini berasal dari ini saudara. Ini berita tahun 2019 ya. Ini tahu ya kata ini ya saudara. Ini itu artinya kan harusnya sih saudara sih tahu ya, tanpa saya terjemahkan karena saya tidak ingin mengucapkannya saudara. Artinya ini ya saudara. Jadi itu digunakan saudara, dianggap sebagai lahan rejeki gitu ya saudara, bagi para ilmuwan gitu saudara. Sekarang apapun jadi bahan rejeki ya saudara, yang menyangkut dengan tubuh manusia saudara, sekalipun itu sudah tidak bernyawa lagi saudara. Dan ini masih berita yang sama ya saudara. Dan
ini dia diwawancarai orang ini gitu ya, dan dia mengatakan bahwa ini dia udah jadi merek ya saudara, bahwa dia adalah penguat rasa gitu. Jadi rasa yang enak itu gitu, kenapa kalau saya minum soda yang ini kok lebih enak daripada minum soda yang ono gitu ya, pakai kecap yang ini kok lebih enak gitu, pakai bumbu penyedap rasa gitu ya, apa tuh namanya tuh, vetsin gitu, itu kok lebih enak yang ini dari yang itu gitu ya saudara. Why gitu, kenapa gitu saudara. Ini ya, lihat deh saudara, ini rahim ya, kata ini ya saudara, manusia, ini artinya manusia di dalam makanan gitu. Lalu juga, tapi ini berita udah lama saudara, tahun 2012, jadi sekarang udah nggak laku lagi, udah nggak sesuai, tidak update lagi. Tetapi kenapa saya sampaikan di sini, karena saya ingin kasih tahu saudara bahwa ini dulu ribut gitu, dulu kontroversi, sekarang nggak kontroversi saudara, semua dimakan orang saudara. Dan saya juga ada juga yang saya pernah sampaikan, tapi saya tidak menyatakan secara gamblang ya saudara, sambil lalu aja gitu, karena terlalu keras gitu ucapan itu ya, bahwa ini saya tulis aja ya, ada beberapa kali video yang yang saya tonton sendiri gitu, saya tonton sendiri dan saya menjadinya stres ya saudara. Jadi saya nggak sanggup gitu, dan saya pikir juga itu terlalu keras untuk saya bagikan kepada saudara. Saya melihat ini berkali-kali ya saudara. Tapi gini, apa yang saya ingin sampaikan adalah sekarang sudah berada di dalam produk makanan dan minuman, ditambah lagi ini gitu ya, kalau saudara memperhatikan produk kecantikan yang ini bagus loh gitu ya, tapi mahal gitu ya, tapi bagus banget, kulit saya jadi cantik banget gitu ya, kayak bayi gitu ya. Kalau saudara lihat ini judulnya, ini tahun 2015 ya saudara, ini artinya, maksud dari kata ini ya, kan muda itu arti kata sebenarnya, tapi artinya adalah ini, maksudnya ini ya. Terus saudara kan tahu ini dong, ini artinya apa. Ini artinya ini saudara, ini. Jadi kembali ke firman Tuhan yang di sini saudara, bahwa Tuhan udah peringatkan gitu, ini adalah ini adalah firman Tuhan. Tuhan sudah ngingetin, Tuhan berlaku adil kepada kita, bahwa Dia mengatakan mungkin saya juga sudah masuk ke dalam tubuh saya tanpa saya sadari gitu, dan saya memakan ini gitu ya saudara, yang disebabkan oleh musuh-musuh, yang ditimbulkan oleh musuhmu kepadamu ya, roh jahat itu gitu ya saudara. Karena itu berdoalah untuk makanan minuman, karena ada produk, saya tidak mau menyebutkan merek ya saudara, ada minuman air putih ya, minuman bening itu yang dipromosikan di iklan itu pun juga dia menggunakan yang tadi tuh, yang penguat rasa itu saudara. Dan berdoalah saudara supaya tidak ada kutuknya gitu. Tuhan mengampuni segala kutuk yang ada, kecemaran yang ada pada makanan itu, supaya apa yang masuk ke dalam tubuh saudara yang adalah bait Tuhan yang kudus tidak mencemarkan bait Tuhan yang kudus, yaitu diri Anda sendiri. Demikian yang ingin saya sampaikan ya saudara. Mungkin saya tidak akan menulis lagi, saya akan tidak menyampaikan itu lagi. Tetapi kalau saudara mau ya, saya mau sampaikan nomor saya gitu ya, tapi saya tidak menjawab telepon ya saudara, saya tidak ngobrol, saya cuma mau bikin statusnya aja di Tuhan tidak gerakkan hati saya ya, mohon maaf. Saya sudah tulis tapi Tuhan tidak mengizinkan saya melakukan itu. Demikian saya sampaikan saudara. Sampai jumpa di awan-awan. Maranatha. Shalom.